Halo semua, kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi himpunan. Jadi, ini adalah peta konsep yang harus kita pelajari. Kalian boleh buka buku matematika paketnya, halaman 111 di buku pemerintah. Di revisi buku pemerintah semester 1 kelas 7 revisi 2016. Jadi kalian mungkin sudah banyak yang punya. Kalian boleh buka bukunya halaman 111. Jadi ini peta konsepnya. Himpunan yang kita pelajari yaitu terdiri dari konsep himpunan, relasi himpunan, operasi himpunan. Jadi yang kita pelajari terlebih dahulu yaitu konsep himpunan. Nah, konsep himpunan ini kemudian yang kita pelajari yaitu penyajian himpunan ini, kemudian himpunan semesta, ini himpunan bagian, relasi himpunan, kemudian operasi dari himpunan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Sekarang kalian buka halaman 113 yang konsep himpunan. Jadi sebelum kita masuk ke operasi himpunan, diagram Venn nanti, jadi kita harus belajar dulu apa itu himpunan. Jadi konsep dari himpunan itu kalian harus bisa membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Coba kita langsung ke kegiatan, ayo kita mengamati kumpulan yang termasuk himpunan. Coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Oke, boleh dibaca dulu ya yang atas yang ini. Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Nah, himpunan ini biasanya sinonimnya yaitu kumpulan, kelompok, grup, gerombolan, itu biasanya itu nama sinonimnya ya. Kalau di dalam biologi, misalnya kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Benar, kalau di biologi biasanya kalian mengenal flora dan fauna ya. Kalau kelompok flora berarti dia kelompok tumbuhan. Kalau kelompok fauna berarti dia kelompok hewan. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata dan invertebrata. Nah, kalian kalau di biologi sudah pernah dengar ya kelompok vertebrata itu syaratnya gimana, kelompok invertebrata itu seperti apa. Kalau kelompok tanaman ada dikotil dan monokotil. Biasanya seperti itu ya. Namun tidak semua kelompok itu bisa dinyatakan dengan himpunan ya. Jadi tidak semua kelompok itu adalah himpunan. Jadi ada kelompok yang bukan himpunan, ada kelompok yang himpunan. Seperti itu. Coba kita ke kegiatan, ayo kita mengamati kumpulan yang termasuk himpunan. Nah, di sini ada 6 di halaman 113, di sini ada 6 ya yang disebut himpunan. Ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, kumpulan siswa laki-laki, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, kumpulan nama kota di Indonesia, dan seterusnya. Kemudian kita cek yang bukan himpunan. Nah, yang ini. Kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Jadi yang nomor 1 di sini ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan gunung yang tinggi, kumpulan mata pelajaran yang disenangi siswa, dan kumpulan makanan lezat. Coba sekarang kalian pikirkan, kenapa kumpulan bukan himpunan ini adalah kelompok yang ini? Kenapa ini dinamakan bukan himpunan? Sedangkan yang tadi dinamakan himpunan. Coba kalian boleh bandingkan. Nah,
Nah ini kumpulan kata-kata berdahak di Indonesia. Kalau itu kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, kumpulan siswa laki-laki, buah-buahan yang diawali dengan M. Nah, sebenarnya kalian harus bisa mengidentifikasi. Jadi, misalkan di sini kita punya kumpulan makanan lezat. Coba kalian pikirkan kumpulan makanan lezat menurut kalian. Kumpulan makanan lezat menurut saya dan kumpulan makanan lezat menurut kalian itu bisa berbeda. Menurut kalian misalkan kumpulan makanan lezat itu seperti pizza, Kentucky, hotdog kali ya. Kalau menurut saya mungkin makanan yang lezat itu seperti nasi goreng, gorengan tahu, rendang, lawar gitu ya. Tapi setiap orang ini memiliki makanan lezat yang sendiri-sendiri. Nah, ini kenapa makanya dia bukan himpunan, karena lezat ini tidak jelas. Lezat ini yang seperti apa? Kan tidak jelas syaratnya lezat ini harus seperti apa. Jadi selera orang ini berbeda-beda. Ini tidak boleh dinamakan himpunan, karena nanti anggotanya akan berbeda-beda, tidak sama. Nah ini pelajaran yang disenangi siswa. Nah pelajaran yang disenangi siswa kan macam-macam. Ada yang suka musik, ada yang suka matematika, ada yang suka IPA, kan tidak jelas. Gunung yang tinggi kan juga banyak macamnya. Menurut saya gunung yang tinggi itu Mount Everest. Tapi di Indonesia Semeru juga tinggi, ya kan? Kan beda-beda. Tinggi relatif ya. Siswa yang pandai, nah apalagi siswa yang pandai. Siswa yang pandai menurut saya tidak berarti siswa yang pandai menurut kalian. Begitu juga orang kaya juga berbeda-beda ya. Menurut orang kaya banyak sekali. Tergantung siapa yang melihat. Kalau misalkan yang ini kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, kan sudah jelas. Yang ini kan sudah jelas siapa saja yang lahir pada bulan Agustus. Siapa saja siswa laki-laki, kan jelas laki-laki itu seperti apa. Buah-buahan yang diawali dengan huruf M, kan udah jelas syaratnya, huruf M. Seperti itu ya. Kumpulan nama-nama kota di Indonesia dan diawali dengan huruf S. Banyak sekali ya, jadi syaratnya jelas. Ini diawali dengan huruf S, ini syaratnya. Oke, jadi kalian bisa membedakannya mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Itu harapan kita untuk belajar hari ini. Oke, kita lanjut ke nah ini contohnya. Himpunan sayur-sayuran. Anggotanya kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah. Himpunan buah-buahan, anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Himpunan ikan, anggotanya tongkol, gurami, lele, mujair. Kan sudah jelas ya. Ini kalau buah-buahan, mana kumpulan buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, bumbu dapur juga bermacam-macam. Ini dinamakan himpunan ya. Kalau yang bukan himpunan, ini anggota dari sayur-sayuran. Oh yang tadi ini ya, tongkol bukan anggota dari bumbu dapur. Nah kalian bisa membedakannya sekarang. Oke. Nanti kalian bisa berlatih ya di bukunya kalian, di buku catatan. Jadi ini boleh dikerjakan di buku catatan. Kalau kalian ingin cepat bisa. Jadi ini contohnya yang pertama, kumpulan binatang yang berkaki dua. Apakah dia himpunan? Kumpulan hewan berkaki dua. Jelas dia himpunan ya, ini contoh. Karena syaratnya jelas, kakinya dua. Kalau yang ini, siswa yang cerdas. Nah, siswa yang cerdas ini bukan himpunan.
karena cerdas ini relatif. Untuk yang nomor seterusnya ini kalian lanjutkan sendiri ya di buku catatan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, penyajian himpunan. Nah, di sini penyajian himpunan yang cara yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Ini ya. Ini ada 3 cara sebenarnya. Yang cara yang pertama menyebutkan anggotanya, cara yang kedua menulis sifatnya, kemudian yang nomor 3 ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi 3 ini yang kita pelajari. Oke, untuk yang contoh yang pertama, contoh yang ini ya. Jadi ada himpunan A, ingat himpunan itu ditulis dengan huruf besar ya. Misalkan di sini huruf A, B, C, D. Yang ini A, B, C, D. Himpunan A itu 3, 5, dan 7. Ingat, penulisannya harus menggunakan kurung kurawal. Ini jadi himpunan A sama dengan kurung kurawal itu penulisannya boleh seperti ini ya. Nah, seperti ini kurung kurawal. Atau boleh seperti ini. Seperti ini juga boleh. Nah, terserah kalian ya, gunakan penulisan yang menurut kalian mudah. Nah, ini adalah dengan cara mendaftar. Jadi, mendaftar itu apa maksudnya sih? Menyebutkan anggotanya ya. Jadi, anggota himpunan A 357. Himpunan B 2357. Ini disebut mendaftar. Kalau dengan ini kan mendaftar ini menyebutkan anggotanya ya. Kalau dengan menuliskan sifat, nah kalau dengan menuliskan sifat jadi cukup kalian menulis aja A adalah himpunan semua bilangan ganjil kurang dari 1, lebih dari 1, dan kurang dari 8. Nah, kalian sebutkan ciri-cirinya itu seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa. Nah, ini B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi kalian tulis, tidak usah menggunakan sama dengan atau kurung kurawal lagi. Jadi kalian cukup menggunakan kalimat. Oke, cara yang nomor 3 dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi notasi pembentuk himpunan ini seperti ini contohnya. Nah ini. Misalkan ini saya perbesar ya. Jadi misalkan himpunan A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6 dengan X anggota, enggak kita tulis di bawahnya saja. A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6 dengan X anggota himpunan. Salah penulisannya nggak gini. Anggota dari bilangan A+. Tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi, kalian perlu latihan untuk menyatakan himpunan dengan notasi, ya. Oke, nanti kalian latihan. Kalau kalian di bukunya boleh dibaca ya. Kalian pasti sudah punya. Misalkan kalian belum punya, nanti bisa download di Google, pasti bisa ya. Buku matematika kelas 7 semester 1 PDF seperti itu, langsung keluar. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa belajar sendiri ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, ayo kita berlatih 2.1, nanti kalian kerjakan sendiri di buku latihan kalian ya. Yang ini kerjakan sendiri, silahkan. Oke, kita lanjut ke himpunan kosong dan himpunan semesta. Jadi di sini ada himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Nah, himpunan kosong itu, misalkan kalau dengan kata-kata itu seperti ini ya.
kumpulan hewan berkaki 7. Nah, coba kalian. Kan syaratnya jelas ya. Kumpulan hewan. Hewannya punya kaki 7. Kalau dia punya kaki 7, kira-kira menurut kalian ada nggak hewan yang berkaki 7? Nah, seperti itu. Oke, jadi himpunan kosong itu seperti itu. Jadi misalkan ada hewan yang berkaki 7, ada nggak kira-kira menurut kalian hewan yang berkaki 7? Kan nggak ada. Nah, kumpulan hewan berkaki 7 inilah yang dinamakan himpunan kosong. Seperti itu ya. Oke, kita ke ini yang kedua ya, yaitu himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Himpunan semesta. Di sini adakah himpunan semesta? Kalau himpunan semesta itu, kalau dalam kata-kata itu seperti ini ya. Misalkan kalian punya bilangannya itu saya tuliskan ya, bilangan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kira-kira menurut kalian bilangan ini kumpulan dari bilangan apa yang mungkin? Nah, seperti itu. Kumpulan apa yang mungkin menurut kalian? Yaitu yang kemungkinan besar dia adalah bilangan asli. Boleh ya. Bilangan asli dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Bilangan cacah juga bisa. Cacah, karena bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Bilangan bulat juga bisa. Bulat, karena bilangan bulat ini bilangan negatif dan bilangan positif serta bilangan 0. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kemungkinan himpunan semestanya adalah bilangan asli, bilangan cacah, atau bilangan bulat, atau bilangan yang lainnya juga bisa. Seperti itu. Misalkan lagi, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan ibu punya kumpulan, ibu sebutkan ya kumpulannya itu apa saja. Anggotanya itu stroberi, jeruk, anggur, jambu. Nah, menurut kalian itu adalah kumpulan dari himpunan apa kira-kira? Misalkan ibu punya tadi itu, yang keempat tadi itu kumpulannya, anggotanya. Menurut kalian itu adalah kumpulan dari apa? Kalian mungkin mengira itu adalah kumpulan dari buah-buahan. Nah, kumpulan buah-buahan ini lah yang dinamakan dengan himpunan semesta. Jadi semestanya yang besar itu siapa? Misalkan kalau ditulis dalam bentuk lingkaran itu seperti ini ya, di tengah sini. Nah, ini. Yang di tengah ini isinya tadi apa aja? Stroberi, apel, jeruk, jambu, kan di sini. Misalkan anggotanya 4 ini. Nah, ini yang di luar ini himpunan buah-buahan. Buah. Yang ini adalah kumpulan dari buah yang tadi itu, yang cuma 4 itu. Nah, karena himpunan semesta itu adalah himpunan yang besar ini yang mencakup, sehingga himpunan yang tadi itu masuk semuanya ke dalam himpunan semesta. Seperti itu ya. Nanti kalian boleh searching contoh-contoh himpunan semesta kalau masih belum paham ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini nah ini di sini ada contoh 2.4. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Anggotanya 1, 3, 5, dan 7.
Jadi kira-kira menurut kalian himpunan semestanya yang memungkinkan itu berapa? Nah ini 1, 3, 5, dan 7. Himpunan semesta yang mungkin adalah yang pertama ini 1, 3, 5, 7. Kemudian yang kedua bilangan ganjil. Ganjil juga mungkin ya, karena 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 juga ganjil. Kemungkinan semestanya himpunan ganjil. Atau yang C, semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga bisa. Bilangan cacah juga bisa. 10 bilangan asli pertama juga bisa. Jadi himpunan semesta yang mungkin itu banyak sekali kemungkinan. Oke, kita lanjut untuk diagram Venn. Ini di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya, kalau sekarang tidak dulu. Oke, lanjut ke sifat-sifat himpunan. Ini materinya cukup padat ya, jadi kalian harus fokus. Sifat-sifat himpunan yang pertama ada kardinalitas himpunan. Yang dinamakan kardinalitas itu adalah, paling simpelnya kardinalitas itu ini ada pengertiannya. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Ini mudah sebenarnya. Langsung ke contoh ya. Contoh. Ini himpunan, mana contohnya? Nah ini, tentukan banyaknya anggota himpunan A dan B berikut. Jadi ini, A, himpunan A ini terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B terdiri dari 1, 3, 5, 7, 27, dan 29. Nah, untuk yang pertama, yang A, himpunan pertama, kardinalitas itu adalah jumlah anggotanya, paling mudah seperti itu. Coba, banyak anggota dari A itu adalah ada 5 anggota, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kalian hitung anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga NA-nya adalah 5. Seperti itu. Sekarang, banyaknya anggota B adalah 15. Nah, ini kalau diteruskan 1, 3, 5, 7, 9, nah, dan seterusnya. Ini jumlahnya, ini bukan NA ya, salah. Ini harusnya N dalam kurung B, sama dengan 15. Jadi, anggota dari himpunan B ada 15 anggota. Itu yang dinamakan kardinalitas himpunan. Ingat ya, kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota. Paling simpelnya seperti itu. Di sini misalkan di sini kan himpunannya namanya A. Berarti di sini NA sama dengan 5. Di sini B. Berarti banyaknya himpunan B, NB sama dengan 15. Jadi sesuai dengan nama himpunan. Oke, lanjut. Setelah kardinalitas, nah, ini himpunan bagian. Jadi apa yang dinamakan himpunan bagian? Nah, simpelnya seperti ini, himpunan bagian. Ada di diagram Venn ini. Nah, diagram Venn ini nih, ada himpunan semesta. Ini namanya himpunan semesta ya. Ini namanya himpunan semesta. Kotak yang besar ini himpunan semesta yang hitam ini. Kalau himpunan itu dilambangkan dengan bulat-bulatan seperti ini dinamakan diagram Venn. Ini adalah himpunan A, yang ungu ini himpunan A, yang B ini himpunan B, yang lingkaran yang besar ini himpunan B. Yang pink ada 10 siswa, yang biru ada 5 siswa, punyanya D. Himpunan E ada 9, yang F ada 8. Nah, ini yang dinamakan himpunan bagian. Jadi, C dan D ini adalah himpunan bagian dari A. Paham ya? Karena C ini ada di dalamnya A, sehingga C ini anggota dari himpunan bagian dari A. D anggota himpunan bagian dari A juga.
E dan F ada di dalamnya B, sehingga E dan F adalah himpunan bagian dari B. Seperti itu. Penulisannya seperti ini ya. C, himpunan bagian dari A. Nah, penulisannya seperti ini. D, himpunan bagian dari A juga. B, ini kan E. E, himpunan bagian dari siapa? Himpunan bagian dari B. F, himpunan bagian dari B juga. Seperti itu. Kalau bukan, berarti penulisannya seperti ini. Misalkan B bukan himpunan bagian dari A. Jadi dicoret. Himpunan bagiannya dicoret. Set. Nah, itu bacanya bukan himpunan bagian. Seperti itu ya. Oke, sudah paham ya himpunan bagian itu seperti apa? Nanti kalian bisa belajar sendiri. Nah, yang ini himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini coba kita cek ke bawah. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Oke, paham ya? Banyaknya himpunan kuasa dan himpunan kuasa. Kalian bisa belajar sendiri ya untuk himpunan kuasa. Nah, ini banyaknya himpunan kuasa A dengan N bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat N. Maksudnya seperti ini ya. Saya jelaskan sekilas himpunan kuasa itu seperti apa. Misalkan saya punya himpunan A, anggotanya itu 1, 2, dan 3. Nah, ini himpunan kuasanya berarti PA sama dengan himpunan buka kurung, himpunan kosong dulu. Oh ya, himpunan kosong itu penulisannya seperti ini, dan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh ini, juga boleh ini. Kalau saya menggunakan yang ini ya, himpunan kosong ini seperti ini. Kemudian satu-satu dulu. Yang anggotanya 1. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 ya. Ambil anggotanya satu-satu dulu. 1, tutup kurung ya. Terus kemudian 2. Kemudian 3. Sekarang ambil anggotanya 2. 1, 2. Kemudian 1, 3. Kemudian 2, 3. Kemudian sekarang yang 2 habis ya. Sekarang yang 3. Yang 3 1, 2, 3. Oke, selesai. Berarti di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NPA sama dengan 8. Seperti itu. PA adalah himpunan kuasa. Ingat ya, di sini ada kurung besar lagi. Nah, ada double. Karena dia himpunan kuasa, di dalamnya ada himpunan. Kalau NPA adalah jumlahnya. Ibu ulangi lagi satu kali lagi ya. Ibu punya himpunan B. Kalau mencari himpunan kuasanya bagaimana? Ya, himpunan kuasa B, anggotanya itu misalkan 1 dan 2 saja. Jadi PB sama dengan himpunan kosong dulu ya.
tulis himpunan kosong dulu, karena himpunan kosong ini bagian dari semua himpunan, jadi wajib kalian tulis himpunan kosong, atau penulisannya seperti ini juga boleh. Himpunan kosong 1, terus himpunan 1, ambil satu-satu anggotanya, 2, kemudian ambil dua-dua, 1 dan 2. Oke, selesai. Berarti anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi anggotanya 4, sehingga N P B sama dengan 4, seperti itu. Oke, sehingga kita dapatkan polanya. Kalau anggota dari himpunan, ini kan anggotanya 2 ya. Kalau anggota himpunannya 2, banyaknya himpunan bagiannya, himpunan kuasanya itu 4. Ini 2 sama 4 pasangannya. Kalau yang ini 3, banyaknya himpunannya, anggotanya 3, menghasilkan 8. 3 sama 8. Ditulis kalian di sini 3 dan 8. Nah, sehingga kalau diambil polanya menghasilkan ini titik-titik menghasilkan, sehingga 2 pangkat N ini adalah rumus dari mencari banyaknya himpunan kuasa. Seperti itu. Misalkan ibu punya himpunan Z. Himpunan Z ini banyaknya bilangannya, banyaknya anggotanya itu 20. Nah, kalau banyaknya himpunannya 20, banyak dari anggotanya itu 20, sehingga banyaknya himpunan kuasa dari Z, N P Z ini sama dengan 2 pangkat N. N-nya diganti dengan 20, sehingga 2 pangkat 20, seperti itu. Mungkin ada yang nggak paham, mungkin banyak yang tidak paham ya. Coba saya ulangi sekali lagi agar lebih mantap. Misalkan saya punya himpunan A. Himpunan A ini anggotanya itu misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi NA-nya atau kardinalitasnya tadi berapa? Kardinalitas adalah NA ini ada kardinalitas ya. NA-nya berapa? Banyaknya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. 5, berarti NA-nya 5. Sehingga kalau mencari banyaknya himpunan bagian, berarti N P A. Banyaknya himpunan bagiannya sama dengan 5 karena rumusnya tadi adalah 2 pangkat N, sehingga 2 pangkat 5, karena N-nya tadi adalah ini. Paham ya? Sehingga 2 pangkat 5 berapa? Kalian bisa mencari 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan, kalau tidak salah ini 32. Ini 8 kali 4. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang operasi himpunan. See you. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya.